Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini. Perkenankan kami menyampaikan salah satu program Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Satu Dalam Kasih atau SDK. Program ini sebagai jembatan dalam menjawab kebutuhan Alkitab bagi umat Tuhan yang berada di pelosok daerah yang belum bahkan tidak mampu memiliki Alkitab karena faktor ekonomi dan geografis. Untuk itu, dengan kerendahan hati, kami mengajak Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi mendukung program Satu Dalam Kasih dengan cara doakan, wartakan, donasikan. Pelayanan program Satu Dalam Kasih dapat Bapak dan Ibu saksikan melalui video berikut ini. Tuhan memberkati. Salam Alkitab untuk semua. Tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini, secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak 1.000.000 dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis tentunya sangat mendukung bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan dan salam. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol, Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar Rp14.725.000.000. Mari dengan penuh kasih kita mendukung program Satu Dalam Kasih. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau bagikan juga agar banyak jiwa-jiwa yang bisa menerima kabar baik, mendapatkan Alkitab melalui program Satu Dalam Kasih. Shalom.
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Pelayan firman pada saat ini adalah Pendeta Adri Mase, Ketua PGBI Sulselbar. Jemaat mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus.
cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes 12 ayat 26 sebagai nats pembimbing kita berbunyi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan Sang Pengasih. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Ada paduan suara. Ada yang menyanyi solo?
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau kekuatan bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa yang Maha Kasih. Kami memuji muliakan nama-Mu dan bersyukur
karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati persekutuan dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Engkau berjanji di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, disitulah Engkau hadir. Dan kami yakin dan percaya Engkau ada di sini. Dan Engkau ingin menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu, jemaat-Mu di sini melalui hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya firman-Mu dimeteraikan di loh hati kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami melakukannya. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, dan lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja saja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pada syukur dan kemuliaan
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semua. Apa kabar? Ya, walaupun kita pakai masker, ya saya minta izin karena agak jarak jauh ya, jadi sehingga saya bisa lepas masker karena kalau tidak khotbah pakai masker biasanya sulit, apalagi naik di kacamata ini. Ya, kita bersyukur bahwa kita diberi waktu, kesempatan untuk berjumpa dengan Allah melalui firman-Nya, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita sementara berada dalam masa prapaskah untuk mempersiapkan diri merayakan Paskah. Dan di masa perayaan Paskah ini atau Prapaskah ini kita mengenang apa yang sudah terjadi dengan Yesus menuju jalan sengsara, menuju bukit tengkorak Golgota untuk menebus kita. Dan hari ini kita berbicara tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah tadi ada cerita lucu di belakang di konsistori, ada kunci tertinggal. Dan ibu majelis salah satu menanyakan semua siapa pemilik kunci. Ternyata tidak ada yang merasa memiliki. Lalu saya bilang sebentar di khotbah saya akan menyampaikan siapa pemilik kunci itu. Saya bilang kunci itu sebenarnya pemiliknya Petrus yang memegang kunci sorga, dan dia menaruh di situ. Tapi tidak ada yang merasa memiliki kunci itu. Tapi ketika saya bilang itu kunci sorga, semua bilang, oh kalau begitu saya ambil duluan. Tujuannya apa? Supaya duluan masuk sorga kan? Hari ini kita berbicara tentang sebuah perumpamaan yang sangat terkenal. Ya, kita pasti sudah pernah kenal dan selalu menjadi sebuah bukan saja lelucon, tetapi sebuah perenungan. Apa arti dari ayat 16 dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa maksud daripada perumpamaan ini? Tetapi dari awal ayat 1 dikatakan bahwa adapun hal kerajaan sorga. Jadi perumpamaan ini hendak mengantar kita untuk memahami tentang kerajaan sorga. Dan saya yakin bahwa kalau ditanya siapa yang mau masuk kerajaan sorga atau masuk sorga, pasti kita semua mau. Bahkan kalau perlu kita lebih dulu. Nah, cerita yang disampaikan atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini sangat menarik. Saya coba membaca tafsiran-tafsiran, ada banyak sekali para teolog-teolog yang menafsirkan dengan berbagai versi. Dan tentunya saya juga ingin menafsirkan secara pribadi versi saya. Bahwa perumpamaan ini merupakan sebuah konsep sola gratia. Apa arti sola gratia? Sola gratia artinya hanya karena anugerah. Apa itu anugerah? Nah, kalau kita melihat kisah tadi, orang yang diajak bekerja atau diminta untuk bekerja dengan kesepakatan 1 dinar sehari, dan biasanya orang bekerja mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Si pemilik kebun itu mengajak orang untuk bekerja dengan perjanjian 1 dinar sehari. Maka dia menemukan beberapa orang yang bekerja masuk pada pagi hari. Jam 9 dia pergi lagi untuk mencari pekerja. Dan ada orang yang bekerja jam 9. Jam 12 siang dia pergi lagi untuk mencari pekerja. Dan ada orang yang bekerja jam 12. Jam 3 sore dia masih pergi untuk mencari orang pekerja.
Dan ada orang, lalu jam 5 sore dia masih pergi untuk mencari pekerjaan. Dan ada orang yang mau bekerja. Ceritanya masih normal-normal saja. Setelah jam 6 sore, si pemilik kebun itu memanggil mandornya dan berkata, panggillah orang-orang yang bekerja menghadap saya untuk menerima upah. Dan yang menarik, si pemilik kebun itu mengatakan, panggil orang yang masuk jam 5 lebih dahulu untuk menerima upahnya. Dan tentunya ketika dia menerima upah, dia merasa senang, bersyukur, terima kasih Bapak Juragan, karena saya dapat upah 1 dinar, yang sebenarnya upah 1 hari itu 12 jam. Tapi dia dapat 1 dinar. Itu berarti dia untung 11 jam dari jerih lelahnya untuk mendapatkan upah 1 dinar. Orang-orang yang datang, apalagi yang lebih dulu, pagi-pagi sekali, pasti membayangkan bahwa saya akan mendapatkan 12 dinar. Begitu juga yang masuk jam 9. Saya akan mendapatkan berapa? 9 dinar dan seterusnya. Ternyata mereka juga dapat 1 dinar. Wah, mereka bersungut-sungut, mereka protes. Kenapa? Kami hanya dapat 1 dinar, sedangkan orang yang masuk hanya 1 jam dapat 1 dinar juga. Sang pemilik kebun mengatakan, loh, perjanjian kita kan seperti itu. Upah 1 dinar. Lalu mereka tentu bertanya bersoal jawab ya. Lalu ujung-ujungnya dikatakan, si pemilik kebun itu mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini satu hal yang sangat menarik. Rasa iri itu bukan saja ada dalam hidup kita, bahkan sering sekali menguasai diri kita. Nah, apa yang dialami oleh pekerja yang masuk lebih awal itu, sangat merasa iri hati, tidak adil, cemburu. Mengapa? Orang yang hanya kerja 1 jam mendapatkan upah sama dengan kami yang bekerja 12 jam. Lalu si kebun anggur mengatakan, iri hatikah kamu kalau aku murah hati? Saudara-saudara, lalu di ayat terakhir dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara, kalau kita berbicara soal kerajaan sorga, kita tidak bisa pakai matematika. Ya, karena soal kerajaan sorga yang saya hayati sungguh-sungguh, dan itulah yang menghidupi perjalanan iman saya, ialah sola gratia. Dalam surat Efesus pasal 2 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia, bukan amalmu, bukan perbuatanmu, bukan jasamu, tetapi karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Ya, nanti baca di rumah, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, perumpamaan ini sebenarnya hendak disampaikan Yesus kepada orang-orang Yahudi, apalagi ahli-ahli Taurat yang merasa bangga, merasa hebat karena mereka telah menjalankan hukum Taurat dengan ketat. Tapi sayangnya mereka tidak menjalankan hukum kasih. Di balik hukum Taurat ada iri hati seperti apa yang dialami oleh orang-orang ini. Tapi di balik hukum kasih
Tidak ada iri hati. Yesus hendak mengatakan bahwa itu adalah hak saya. Iri hatikah kamu kalau aku murah hati? Saudara-saudara, inilah dasar iman Kristen kita. Keselamatan bukan karena kehebatan kita, bukan karena jasa amal kita, tetapi keselamatan kita terletak pada penderitaan, kematian Yesus yang kita sementara memperingati Prapaskah ini. Sehingga Rasul Paulus katakan, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus sia-sia iman kamu. Sia-sia kita beragama. Semua agama ingin supaya masuk surga, melakukan perintah-perintah agama, kalau perlu bunuh orang supaya masuk surga. Tapi konsep kekristenan terletak di dalam satu kata. Satu ketika saya dengan majelis-majelis agama di Jakarta, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Nasaruddin Umar berkata, kalau Al-Quran diperas, ada tinggal satu kata, maka kata itu adalah cinta. Dan saya mengatakan juga di waktu yang sama, kalau Alkitab diperas, maka tinggal ada satu kata. Apa itu? Pasti ibu tahu. Satu kata dari perasan Alkitab. Apa itu? Kasih. Itulah fondasi, itulah dasar keselamatan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, itu fondasi, itu dasar kita. Keselamatan kita hanya semata-mata karena kasih Allah. Saya tidak tahu apa saya sudah pernah menyampaikan di sini ilustrasi tentang seorang sahabat berjumpa dengan sahabatnya. Dan singkat cerita, yang satu punya 4 anak, yang satu tidak punya anak. Lalu ketika mau berpisah, si yang tidak punya anak mengatakan, bro, kau punya anak 4 tuh, bagi dong 1. Wah, ketawa dia, kau ini kayak minta rokok aja di zaman dulu waktu kita kuliah. Ya karena mereka sama-sama kuliah satu kos, ya, saling berbagi celana dalam mereka, gantian kali baju supaya dilihat, wah bajunya banyak, padahal cuma 1-2 itu, tapi mereka tukar-tukaran supaya ketika tampil, wah bajunya lain. Jadi mereka akrab sekali. Ketika ketemu sudah dewasa, lalu temannya yang tidak punya anak bilang, bagi dong 1 anak. Dulu kan kita rokok aja kita bagi, kopi secangkir kita bagi 2. Masa kau punya 4 tidak mau bagi 1? Singkat cerita dia pulang, dia katakan pada istrinya, waduh teman baik saya itu yang kau kenal juga minta anak kita 1. Wah, istrinya juga, emangnya ini gampang melahirkan? Emangnya itu anak itu bisa kita obral-obral seperti itu? Ya saya yakin kalau ibu punya anak 7 diminta 1 mau nggak? Pasti nggak mau. Sama dengan ini. Tapi suaminya bujuk, mah itu kesian dia itu, bapak teman saya itu kepala dinas di kantor itu, gubernur lah atau apapun, itu kaya dia. Siapa tahu kalau dia ambil anak kita, dia ahli warisnya. Wah kita bisa, wah baru istrinya bilang, oh iya betul juga ya mak. Lalu bilang, oke lah kita kasih 1. Lalu siapa yang dikasih? Lalu dia bilang, oh ya anak pertama lah kita kasih. Tapi istrinya bilang, jangan pak, itu kan anak hasil buah cinta pertama kita. Oh ya benar juga mak. Lalu kalau begitu anak kedua saja. Lalu anak
kedua, jangan Pak, itu kan anak laki-laki satu-satunya. Bagaimana mungkin kita kasih? Dia mungkin yang akan menjadi tonggak kehidupan kita ketika kita tua. Oh betul juga. Lalu anak ketiga, jangan Pak, dia itu satu-satunya anak kita yang pakai kacamata. Dia pintar, dia bisa menjadi orang kaya dan menghidupi kita di masa tua. Oh betul juga. Lalu ya apa boleh buat? Kalau begitu anak bungsu yang terakhir, istrinya bilang, jangan Pak, ini kan anak sisa-sisa cinta kita. Ya sisa-sisa cinta kalau sudah dia mungkin yang akan tinggal bersama kita, menemani kita sampai tua. Betul juga. Akhirnya apa ceritanya? Tidak ada yang dia kasih, 4 orang. Dan saya yakin juga kalau kita dimintai, pasti juga jawabannya sama. Nah, ada seorang yang hanya punya anak satu-satunya. Tanpa kita minta dia berikan kepada kita. Untuk apa? Supaya dengan anak itu kita diselamatkan. Anak itu mengganti kita. Yang seharusnya menebus dosa. Upah dosa adalah maut. Seharusnya kita yang harus mati karena dosa. Tetapi Yesus ganti kita untuk mati bagi kita. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah rahasia keselamatan. Itulah sola gracia. Anugerah. Keselamatan semata-mata anugerah karena kasih Allah. Melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu ketika kita merayakan Prapaskah kedua ini, kita sungguh-sungguh mensyukuri tentang kebaikan dan kasih Allah. Sehingga cerita perumpamaan tadi ingin mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu semata-mata hanya karena anugerah. Orang Yahudi, ya, Rasul Paulus kalau kita ingat sebelum dia masih bernama Saul, yang pergi untuk mencari orang-orang pengikut Yesus, ya, membunuh pengikut Yesus. Stefanus mati dirajam, disaksikan oleh Saulus pada saat itu. Ya. Tapi ketika ia bertemu Yesus, dia itu adalah orang yang bangga bahwa dia sudah membela agama Yahudi, membela agama. Kadang-kala kita juga sering mengatakan membela agama atau membela Tuhan Yahweh Elohim yang dibela oleh Paulus. Tapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, semua konsepnya, semua hukum-hukum Taurat yang dia hafal di luar kepala dan dia jalankan dengan taat, rupanya semua tidak ada gunanya. Karena hukum Taurat menyatakan dosa dan kesalahan. Tapi hukum kasih menyelamatkanmu. Itulah yang ditemui oleh Rasul Paulus dengan perjumpaan dengan Yesus. Sehingga pada saat itu dia berbalik 180 derajat. Menjadi orang yang memberitakan Injil kerajaan Yesus. Itu sangat-sangat luar biasa. Kembali pada perumpamaan itu. Dalam Injil Matius luar biasa sekali sebenarnya. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Matius itu berkaitan dengan kerajaan sorga, kerajaan Allah. Ada talenta pasal 25, Matius 25 soal talenta. Ya. Orang yang dikasih 5, orang yang dikasih 2, orang yang dikasih 1. Yang 1 pergi kuburkan, yang 2 kembangkan dan menjadi 2 kali lipat, yang 5 2 kali lipat. Apa yang terakhir? Semua dipanggil untuk mempertanggungjawabkan. Yang 1 datang, oh saya takut nanti harta yang kau kasih itu habis dan diambil orang sehingga saya tanam. Yang kedua dan yang ketiga itu menghasilkan. Apa yang terjadi? Yang miliknya cuma 1 itu diambil lagi dikasih kepada orang yang 2. Ini kan konsep yang lain dengan konsep dunia. Konsep dunia kalau untuk adil, ya 5 dengan 4 dengan 1. Ya yang 2 itu mungkin kasihlah 1 di sini, yang 5 kasih 2 sini, akhirnya sama-sama 3. Sebenarnya konsep dunia. Tapi konsep kerajaan Allah tidak seperti itu. Konsep kerajaan Allah, dialah penentu hak prerogatif Allah.
Seperti presiden punya hak prerogatif untuk memilih menteri, begitu juga Allah punya hak prerogatif untuk siapa yang diselamatkan. Ada perumpamaan lagi ketika orang-orang dipanggil untuk menghadap hakim, ya. Dan mereka dipisahkan. Di sebelah kiri disebut kambing, ya. Ada pasal 25 Matius nanti dibaca. Sebelah kanan domba. Lalu Tuhan Yesus katakan, hakim yang agung katakan, kamu yang di kanan akan masuk kerajaan sorga, yang di kiri akan masuk kerajaan neraka. Mereka dua-dua protes. Yang kiri protes, loh kapan? Kenapa kami di sini? Lalu Tuhan katakan, karena ketika aku lapar kamu nggak beri aku makan, dan seterusnya. Kita tahu semua itu. Yang sebelah kanan, ya ketika mereka divonis untuk masuk surga, mereka tidak bilang hores, waduh sukacita, tidak usah lagi pusing sudah masuk surga. Tapi mereka bertanya juga kan, kenapa kami masuk surga? Kenapa kami di sebelah kanan? Yesus berkata, hakim berkata, karena ketika aku lapar kau beri aku makan. Mereka juga tidak tahu apa yang menyebabkan mereka masuk surga. Tapi keputusan ada di tangan Dia yang menilai manusia. Yang bekerja 12 tahun mungkin saja dia bekerja dengan tidak serius, dengan tidak sungguh-sungguh dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat bonus. Biasanya kalau perusahaan, ya, kalau kita kerja baik ada bonus, ya. Mungkin mereka harap, wah karena dia dapat 1 dinar, saya 12 jam pasti dapat bonus ini lebih dari itu, walaupun perjanjiannya hanya 1 dinar satu hari. Tapi tidak, karena konsep kerajaan Allah itu sungguh-sungguh di luar dari apa yang kita bisa pikirkan dan nalar. Itulah yang dikatakan dalam Efesus yang kita baca tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yesus tahu iman kita kepadanya. Mungkin kita orang yang rajin masuk gereja, luar biasa sekali. Tapi Yesus tahu isi hati kita. Seperti orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki merasa bangga karena mereka itu adalah orang-orang pilihan, umat pilihan. Tapi Yesus tahu siapa mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia dalam iman kita kepada Kristus. Sola gratia. Yang terdahulu akan terkemudian, atau yang terakhir akan yang terdahulu. Itulah konsep kerajaan surga. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh memahami konsep ini dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kunci tadi adalah kunci salah satu dari presbiter atau penatua dia. Itu bukan kunci kerajaan surga, Bu, ya. Jangan percaya saya. Ya. Tetapi kunci kerajaan surga ada pada iman kepada Kristus. Karena Dialah Tuhan dan juru selamat kita. Oleh karena itu di masa prapaskah ini kita dipanggil untuk merenungkan penderitaan Yesus. Karena melalui penderitaan itulah, melalui kematiannya lah, kita ditebus. Hosiana, Tuhan tolong kita. Masih ada 2 minggu lagi sampai tanggal 4 Paskah, ya. Tanggal 2 Jumat Agung. Waktu untuk kita diberikan merenungkan kembali. Bagaimana kita, apakah kita kategori orang yang hanya kerja 1 jam tapi mendapatkan anugerah, ataukah kita orang yang berbangga, sudah bekerja, sudah memiliki segalanya, tetapi kita adalah orang yang tidak memiliki kasih seperti apa yang dimiliki oleh Yesus. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih seorang
sahabat yang mau memberikan nyawanya. Itulah yang telah dilakukan oleh kita. Bukan kita ingin lebih daripada orang lain, tetapi malah teladan yang diberikan oleh Yesus, dia memberikan dari dirinya sehingga dia tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, kematian itu tanda bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi, tapi kebangkitannya menandakan bahwa dia telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga, dan itulah kuasa yang juga diberikan kepada kita untuk menjalani hari-hari hidup kita sampai pada Maranatha. Tuhan akan datang dan kita semua akan bersama-sama dengan Dia. Saya yakin semua di sini akan terus bersama-sama sampai dengan Maranatha. Terpujilah Tuhan. Amin. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau di hari perhentian-Mu ini. Dan juga ketika kami sedang merayakan Prapaskah, mengenang penderitaan yang Engkau jalani untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah dengar dan bahas bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan di hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup menurut firman-Mu dalam perjalanan kami menuju rumah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena di masa pandemi yang sementara melanda dunia ini, kami masih diberi kesempatan untuk hidup, bahkan juga untuk menikmati persekutuan
baik di rumahmu ini maupun di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya di sana di mana ada anak-anakmu berdoa memuliakan namamu, disitulah Engkau hadir. Kami berterima kasih Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami, sidang jemaatmu, jemaat GPIB Bahtera Kasih di sini. Kami serahkan anggota jemaat dalam pelayanan di jemaat atau gereja ini. Tuhan berkati semua anak-anakmu dalam segala kerinduan harapan akan masa depan mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati segala upaya mereka, anak-anak yang sementara kuliah, sekolah, dan bekerja dimanapun Tuhan. Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan mencurahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan juga bagi hamba-hamba pelayan-Mu di sini, para presbiter, dan juga mereka yang melayani di jemaat di sini, multimedia, organis, song leader, para penatua diaken, Bapak Pendeta bersama keluarga. Tuhan urapi mereka semua dengan roh hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan, semangat untuk melayani, sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat. Engkau sudah memanggil mereka untuk melayani seperti Tuhan memberi tanggung jawab kepada para penggarap pada kebun anggurnya. Biarlah kami semua menjadi penggarap-penggarap yang bekerja Tuhan karena panggilan-Mu, sehingga pada waktunya Engkau akan memberikan upah menurut kasih karunia-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan jemaat-Mu, khususnya berapa minggu depan akan dilaksanakan pelayanan CD jemaat. Tuhan berkati semua anak-anak yang akan mengikuti CD. Tuhan akan menyertai langkah mereka dalam perjalanan setelah mereka mengaku secara pribadi, supaya mereka menjadi anak-anak yang tetap setia kepadamu. Kami juga berdoa untuk beberapa kegiatan-kegiatan jemaat Tuhan, khususnya surat tugas panitia penyusunan program kerja yang sebentar akan dibacakan, juga panitia Natal yang akan melaksanakan tugas, dan semua kegiatan-kegiatan di jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berkati semua, dan biarlah menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit, bahkan yang ada di gereja ini yang sementara mengalami kelemahan karena sakit. Tuhan urapi mereka semua dengan tangan-Mu yang penuh mujizat kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali pulih untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang berdoa juga untuk GPIB, baik jemaat Bahtera Kasih, jemaat-jemaat yang ada di kota Makassar, Mupel, Sulsel Bara, dan juga Sinodal di Jakarta. Tuhan urapi para hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Tuhan akan selalu memakai mereka menjadi berkat bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi yang sementara bekerja untuk kesejahteraan bangsa kami, khususnya penanggulangan COVID-19. Tuhan, biarlah Tuhan menolong semua para pekerja petugas kesehatan yang sementara menjalankan vaksinasi di seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati mereka semua.
Tuhan berkati program vaksinasi dari pemerintah. Tuhan berkati semua protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya bangsa kami akan selamat dari COVID-19. Kami berdoa untuk semua petugas kesehatan, juga tentara, polisi, Pol PP, dan semua orang yang ikut mengambil bagian di dalam penyelamatan bangsa ini. Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan Masih ada paduan suara? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Diingatkan kembali untuk menjalankan protokol kesehatan bagi jemaat yang akan membawakan persembahan di kotak depan. Kita mulai dari barisan depan, dari arah tengah dan keluar dari sisi kiri dan kanan. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 78, baitnya yang pertama. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya, keadilan dan hukum
dimohon berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami. Lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami berikan sebagian dari apa yang kami terima. Kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 21 Maret 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Adri Masih, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih dari sektor pelayanan 3, pemandu lagu, Ibu Angel Soekarno dan Ibu Tri, persembahan pujian, Saudara Ray Peter, organis, Saudara Asep Pagorai, produksi siaran, tim multimedia Bahtera Kasih, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan secara virtual dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, waktu pukul 19.30 hingga selesai. Pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi Penatua Rafki Isa, Diaken Margarita Limdun, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Saudari Seril Wairata, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda via online. Ibadah Pelkat PKLU via online Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, waktu pukul 9 pagi hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Nancy Lalang, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Persiapan ibadah hari Minggu dan peneguhan sidi baru tahun 2021. Persiapan ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun pelembagaan GPIB Bahtera Kasih Makassar yang ke-38 tahun. Hari ulang tahun Persatuan Gereja Indonesia, dan peneguhan sidi bagi peserta katekisasi periode tahun 2020 hingga 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, waktu pukul 18.00 hingga selesai, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Diharapkan kehadiran calon sidi baru tahun 2021 bersama orang tua dan majelis jemaat bertugas sektor pelayanan 5 dalam persiapan tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Pertama, rapat koordinasi
Rapat koordinasi PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 hingga 12 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 waktu pukul 18.30 WITA, tempat ruang rapat PHMJ GKP 2 lantai 2. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Berita duka, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 6 pagi WITA di rumah. Saya sebut namanya Ibu Carolina Leonora Tetelepta, usia 52 tahun. Majelis dan warga Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 20 Maret 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpayat, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Berikut akan dibacakan SK dari Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris 1 Diaken Megi Semaila. Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar nomor 044-JBK-KD.1-3 Romawi _2021-KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar tentang panitia pelaksanaan perayaan Natal 2020 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. 1. Terhitung mulai tanggal 16 Maret 2021 menetapkan 1.1 mengakhiri tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Perayaan Natal 2020 yang tersebut dalam lampiran 1 dengan mengucapkan terima kasih. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada Panitia Pelaksana Perayaan Natal 2020 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Yang ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 16 Maret 2021. Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto JM Wage Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Surat tugas nomor 00-JBK-KD.3 Romawi _2021. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar berdasarkan hasil pertemuan PHMJ pada tanggal 18 Maret 2021 menugaskan nama-nama berikut ini adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang kami sebutkan namanya, mohon untuk maju ke depan. Ketua, Bapak Joko Isworo. Sekretaris, Saudari Oktaviani P. Rambung. Bendahara, Ibu Elsa Endun Telepari. Anggota,
Ibu Imelda Letlora. Anggota Saudara Sato Yeremia Karangan. Sebagai tim kerja penyusunan program kerja dan anggaran atau PKA GPIB Jemaat Bahtera Kasih tahun 2021-2022 dan diberikan wewenang untuk mengadakan pertemuan-pertemuan jika diperlukan dengan menyampaikan jadwal pertemuan kepada pelaksana harian majelis jemaat. Kepada yang diberi tugas wajib mentaati tata gereja GPIB dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan terlaksana. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan diucapkan selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Makassar, 20 Maret 2021, teriring salam dan doa pelaksana harian majelis jemaat, Pendeta Roberto JMWG Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya mengundang untuk kita berdiri. Kita akan kembali ke rumah dan kehidupan kita. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini. Perkenankan kami menyampaikan salah satu program Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Satu Dalam Kasih atau SDK. Program ini sebagai jembatan dalam menjawab kebutuhan Alkitab bagi umat Tuhan yang berada di pelosok daerah yang belum bahkan tidak mampu memiliki Alkitab karena faktor ekonomi dan geografis. Untuk itu, dengan kerendahan hati, kami mengajak Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi mendukung program Satu Dalam Kasih dengan cara doakan, wartakan, donasikan. Pelayanan program Satu Dalam Kasih dapat Bapak dan Ibu saksikan melalui video berikut ini. Tuhan memberkati. Salam Alkitab untuk semua.